Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit opini ya atau analisa saya mengenai Persik Kediri. Tentunya ini sesuai dari transfer ya, karena kan sekarang lagi musimnya transfer pemain. Jadi untuk Persik Kediri sebenarnya ada beberapa informasi yang mungkin saya banyak melewati ya, seperti pemutusan kontrak, lalu mendatangkan pemain. Mungkin saya nggak terlalu detail kalau berbicara Persik Kediri di video-video transfer update. Karena kalau saya berbicara secara detail di setiap tim ya, artinya akan memakan waktu durasi yang cukup panjang. Jadi di sini saya akan membahas khusus untuk Persik Kediri. Dan sebelum mulai ke sana, saya ingin sedikit memberikan giveaway ya, atau boleh dibilang hadiah kecil lah dari saya untuk salah satu subscriber Persik Kediri. Dan ini sudah saya tentukan sendiri pemenangnya siapa, yaitu ada Mas Raswid. Ya, Mas Raswid ini salah satu subscriber saya mungkin yang sudah cukup lama mengikuti saya, sering memberikan komentar, lalu kita bisa mengenal melalui Instagram, dan saya tentunya memberikan apresiasi kepada Mas Raswid ya. Dan ini sebagai bentuk apresiasi saya ingin memberikan promosi kepada dagangannya Mas Raswid. Ya, jadi Mas Raswid ini dagang papeda, basreng, cilung, dan hulur. Ini makanan tradisional yang alamatnya di area Simpang 5 Gumul Kediri. Ya, karena saya belum pernah ke kota Kediri, jadi untuk kalian yang mengerti area Simpang 5 Gumul Kediri, ya siapa tahu nanti pas lewat sana bisa mampir dulu ke warung usahanya Mas Raswid ya untuk membeli ya mungkin papeda, basreng, ya cilung ya dan hulur ya, karena biar nanti saling mengenal gitu ya. Siapa tahu nanti bisa memiliki usaha yang bisa saling bekerja sama ya, kita nggak tahu ya. Dan saya tentunya berharap ya dari subscriber atau mungkin supporter Persik Kediri yang nantinya akan pengen memiliki usaha sendiri ya, ini bisa saling belajar dengan wira swasta ya. Contohnya seperti Mas Raswid ini kan wira swasta ya, usaha UMKM lah. Nah, hal-hal seperti ini semoga bisa kalian mulai berpikir untuk memiliki usaha sendiri, apalagi yang usianya masih 20 tahun nih ya, yang memiliki usaha sendiri bisa sok mampir ke warungnya Mas Raswid nih sambil melarisi dagangannya ya. Ini alamatnya di Simpang 5 Gumul Kediri. Jadi tentunya untuk Mas Raswid, terima kasih sudah support channel saya dan tentunya berikan yang terbaik terus untuk Persik Kediri ya. Terima kasih. Jadi untuk Persik Kediri ada beberapa pemain yang telah diputus kontraknya ya, seperti Arsyad, Rahel, Beni Okto ya, lalu yang terakhir ada Dani Saputra, M Pahat ya. Jadi kalau dilihat dari pemutusan kontrak ini atau nggak diperpanjang lah kata lainnya ya, ini kalau boleh dibilang memang pemain-pemain yang tidak memberikan kontribusi yang maksimal bersama Persik Kediri. Memang sempat dimainkan, tapi ya mungkin karena waktunya nggak terlalu banyak menit bermainnya, ya mungkin analisa saya ya nggak bisa terlalu maksimal melihat perform dari pemain-pemainnya. Tapi kalau yang saya lihat seperti Beni Okto, Arsyad, Rahel, ini memang untuk bermain di tim sebesar Persik Kediri ya tentunya bukan sesuai dari yang apa saya inginkan lah, bukan standarnya untuk bermain di Persik Kediri. Ya, jadi untuk pemutusan kontrak dari pemain-pemain Persik Kediri udah bagus semua. Hanya saja mungkin yang disayangkan ini Dani Saputra ya. Ini Dani Saputra ini posisinya kan di back kiri. Jadi kalau boleh dibilang Yusuf Maelana ini kan nggak memiliki persaingan di back kiri ya. Karena Fafa kan sebenarnya back tengah. Jadi ini ya yang saya kira mungkin disayangkan Dani Saputra harus diputus kontraknya, karena cara permainannya pun sebenarnya masih bisa lah untuk melapisi Yusuf ya. Jadi PR untuk Persik Kediri di transfer kali ini mungkin harus mendatangkan back kiri untuk bersaing dengan Yusuf ya. Simon Lingbo ini kan sudah didatangkan untuk bersaing dengan Akil. Mungkin tinggal posisinya Yusuf. Kalau pahit-pahitnya Yusuf mengalami cedera atau akumulasi, ya semoga ada pengganti yang memang naturalnya posisinya back kiri. Karena Fafa kan berapa kali untuk melakukan overlap ya memang posisinya bukan pemain back sayap gitu ya. Jadi untuk memiliki kecepatan masih kurang. Jadi ini ya yang masih kita tunggu, apakah memang Persik Kediri sudah memiliki pilihan ya untuk menggantikan Dani Saputra untuk bersaing dengan Yusuf.
Lalu sisanya adalah mempertahankan 4 pemain asing ya, Anderson, Rohichan, Flavio dan juga Renan Silva. Jadi 4 pemain ini tentunya yang memberikan kontribusi cukup luar biasa ya untuk Persik Kediri. Bisa meraih hasil win streak dengan cukup luar biasa di akhir musim. Ya tentunya ini karena perform ya dari Anderson yang bisa menjaga lini belakang bersama Hamra cukup bagus, dan Hamra di sini juga diperpanjang ya. Lalu Rohichan juga ya walaupun seringkali berganti posisi dengan Adi Eko ya atau Bayu Okto ya, tapi is okay. Intinya Rohichan ini sudah memberikan kontribusi juga untuk pertahanan ya, gelandang bertahan dari Persik Kediri. Lalu Renan Silva juga jelas sebagai promotor serangan. Flavio sebagai target man walaupun menurut saya belum terlalu maksimal di setengah musim lalu, tapi Flavio ya menurut saya pembelian ya paling mending lah untuk masalah menciptakan gol daripada Jenderson ya. Jadi inilah yang saya kira faktor utama bagaimana Persik Kediri harusnya ya menurut saya ya di musim depan ini harusnya bisa bersaing paling tidak di 5 besar dulu. Lalu mendatangkan Pedro Paulo, ini pemain depan, artinya ya harusnya pemain asing dari pemain depan Persik Kediri ya harusnya bisa lebih maksimal lagi ya. Tentunya yang diharapkan Pedro Paulo bisa meneruskan pemain Persik yang setahu saya cukup bagus ya, Edi Sari ya, Christian Gonzalez atau Yongki Wibowo ya, kalau nggak salah itu kan mantan pemainnya Persik Kediri ya. Ini waktu saya SMP soalnya nonton Persik Kediri. Jadi itulah ya yang saya harapkan untuk Pedro Paulo lah, semoga bisa maksimal bermainnya dengan Persik Kediri. Lalu Simon Lingbo walaupun saya nggak tahu performanya seperti apa ya, saya berharap ini kan pemain ASEAN ya, tentunya ini bisa menjadi opsi untuk berposisi menggantikan Agil ya, bisa bersaing yang kemarin saya sudah bahas. Jadi inilah faktor utama yang saya kira bahwa transfer terbaik Persik Kediri yaitu bukan membeli pemain-pemain menurut saya, tapi transfer terbaik dari Persik Kediri adalah mempertahankan pemain inti yang dipakai di musim lalu dan tidak merombak skuad intinya. Nah inilah menurut saya transfer terbaik Persik Kediri di musim ini. Ya, bisa mempertahankan pemain-pemain intinya. Faris Aditama ya, walaupun memang usianya nggak muda lagi, tapi saya kira Faris Aditama pun juga bisa ya untuk menjadi mentor atau memotivasi para pemain-pemain Persik Kediri di saat mungkin keadaannya lagi tertinggal ya, lagi kalah. Nah disinilah sosok legend biasanya bisa memberikan mentor kepada pemain-pemain lainnya ya, ini Faris Aditama. Lalu Adi Eko juga sama, Bayu Okto ya, Fitra Ridwan, Abioso, Pahabol, Hamdi. Nah ini kan pemain-pemain yang memang sudah bisa memberikan kontribusi sejauh ini untuk Persik Kediri di musim lalu. Paling tinggal untuk striker ya, ada MK Nafi ya untuk bersaing dengan Pedro Paulo ya. Ini MK Nafi kan juga sebenarnya di musim lalu sudah membuktikan ya berapa kali masuk sebagai pemain pengganti selalu bisa menciptakan gol. Jadi menurut saya persaingan dari Persik Kediri baik nanti pemain inti dan pemain cadangan saya kira sudah sama-sama bagusnya ya, sudah merata, bisa melakukan persaingan di segala posisi kecuali di posisinya Yusuf Maulana nih yang saya belum melihat penggantinya Dani Saputra. Mungkin kalau kalian sudah ada kabar mengenai bek kiri Persik Kediri selain Yusuf silakan ya berikan komentar, tapi yang posisinya benar-benar naturalnya di bek kiri ya untuk menggantikan Yusuf ini silakan berikan komentar. Jadi inilah yang saya kira bahwa Persik Kediri harusnya di musim depan harapan saya bisa lebih kuat ya dengan pencapaian di musim lalu win streak ya, tentunya dengan pemain-pemain yang sama ya, justru menambah pemain amunisi yang baru ya seperti Supriyadi, Pedro Paulo, lalu Simon Lingbo. Nah ini semoga Persik Kediri di musim depan minimal bisa bersaing dulu di 5 besar ya, masuk di 10 besar juga mungkin di awal-awal sudah cukup bagus, tinggal finishingnya nanti di setengah musim ke atas atau mungkin bisa ngegas langsung di awal musim itu jauh lebih baik ya. Persik Kediri semoga bisa masuk di 5 besar. Tapi kalau dilihat dari masalah transfer pemain lalu pemain-pemain yang datang ya, ini harapan tentunya ada, tinggal bagaimana nanti Rospide sebagai pelatih baru Persik Kediri yang memang kita belum bisa menyimpulkan bagus atau tidaknya daripada Rivaldo Alves ya. Tapi ya tentunya harapan kita semua ya Rospide semoga bisa memberikan permainan terbaik untuk Persik Kediri. Ini aja paling yang saya akan lihat ya, PR untuk Persik Kediri dari saya, yaitu mengamati permainan Persik Kediri di bawah dari Rospide
lalu melihat perform dari Pedro Paulo, lalu melihat perform dari Cinnamon Lingbo. Ya, paling ini aja untuk kita sama-sama mengkawal ya, seperti biasa saya selalu bilang kita sama-sama mengkawal Persik Kediri. Apapun yang dicapai, apapun perform yang akan kita lihat Persik Kediri nanti di awal musim, ya kita sama-sama tetap mengkawal. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.